Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang menerima ajaran agama Islam pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dianggap lemah karena tidak ada bukti mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Yang kedua ada teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Acuan teori ini adalah berita Cina dinasti Tang. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para saudagar dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di pesisir barat pantai Sumatera. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Persia yang sekarang bernama Iran. Hal ini karena sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran terutama di Jawa Barat itu menggunakan ejaan Persia. Namun teori ini dianggap lemah karena adanya fakta bahwa sebagian besar atau mayoritas Muslim di Jawa Barat menganut mazhab Syafi'i dan berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Maritim, walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan para sahabat Nabi SAW berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Teori Cina. Menurut Slamet Murjana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak dalam Panembahan Fatah bernama Panembahan Jinbun. Penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama-nama Raja Majapahit juga dicinakan dalam kronik Lenteng Sampokong Semarang. Masa perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyak raja-raja Hindu yang masuk Islam. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Islam juga tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Imam Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai. Catatan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim di Maroko yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati Atanji bin Battuta, yang pernah berkunjung di Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Perbedaan antara Gujarat dan Samudra Pasai yaitu inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Pendapat Snow Horgonj, di wilayah pertama penerima ajaran Islam bermazhab Syiah, sedangkan menurut Ibnu Battuta di wilayah Kesultanan Samudra bermazhab Syafi'i. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi menjadi 4,
yaitu yang pertama, zaman animisme dan dinamisme, zaman Buddhisme dan zaman Hinduisme dan Buddhisme. Yang ketiga, zaman Islamisme. Yang keempat, zaman Katolikisme dan zaman Protestantisme. Dan itu adalah pada abad ke-15 termasuk periode perkembangan Islam di Indonesia. 3. Penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Banyak para ulama dan tokoh sultan yang berperan aktif dalam penyebaran ajaran agama Islam di wilayahnya masing-masing. A. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Maurasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Maurasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syah Ismail dari Mekah. Setelah memeluk Islam, Maurasilu gelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. B. Sultan Ahmad pada 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar sebagai Sultan Malik At-Thohir II. Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. C. Sultan Alauddin Riayat Shah pada 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. D. Wali Songo pada 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Satu Manggarangi Daeng Manrabiah, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Sumbawa. F. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Yasmin bin Syekh Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Menangka yang berdakwah di Kutai Kertanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk R.I. Bandang pada masa pemerintah Raja Azim Mahkota 1525 atau 1589. Berkat takwa Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan dikuasai oleh kerajaan serta rakyat Kutai Kertanegara. G. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 atau 1500 Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan menjadi Kutai Raja. Beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi negara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Kembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama berkemuka, di antaranya Tua Bahana, untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran
Zainal Abidin dalam menyebarkan agama Islam adalah pendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar dan pendidikan langsung dari Jawa. Selain itu selalu juga mendirikan Jolibe atau Buadato akhirat yang bertugas membantu Sultan dan mengawali pelaksanaan syarat Islam di Kesultanan. Termati akhirnya gerakan Sunnati yang dilakukan adalah Zainal Abidin. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di antara nilai keteladanan tersebut adalah A. Hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Itu adalah gigih dalam berjuang. Hal ini sesuai dalam firman Allah Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Yang C itu menguasai atau mempelajari ilmu agama secara luas dan mendalam. Hal ini sesuai dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. D. Produktif dalam berkarya. E. Sabar. F. Menghargai perbedaan. G. Berdakwah secara damai.